Di sini saya akan membahas mengenai sikap Luther terhadap pengikut yang fanatik. Gerakan reformasi yang diupayakan Luther merupakan kesadarannya terhadap pemahaman yang keliru tentang Injil. Karena bagi Luther, Injil seharusnya membebaskan, bukan mengekang seperti Taurat. Maka Yesus Kristus datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari pemahaman-pemahaman yang salah mengenai Taurat. Tetapi ketika Kristus terangkat ke surga, pemberitaan Injil yang disampaikan oleh rasul dan penerus mereka banyak yang melenceng dari maksud yang terkandung dalam Injil itu sendiri. Maksudnya ialah Injil telah kehilangan kemurniannya, telah pudar kemurniannya ketika ditafsirkan dengan pemahaman-pemahaman yang radikal dan fanatik. Injil seperti kehilangan identitas yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Maka berdasarkan kesadaran itulah Luther menyampaikan dalam khotbahnya bahwa Injil seharusnya membebaskan kita dari hukum Taurat kepada perbuatan yang didasarkan pada kasih Kristus. Akan tetapi, kebebasan yang disampaikan oleh Luther dipahami salah oleh kebanyakan pengikutnya, sehingga mereka berencana untuk membebaskan diri dari kebiasaan dan aturan-aturan Romawi. Keadaan yang tidak terkendali itu membuat Luther terpaksa memisahkan diri dari orang-orang yang tidak sepaham dan setujuan dengannya, yaitu dengan mengambil sikap untuk pergi ke Wartburg dan menyamar menjadi orang lain dan memakai nama samaran Jean Kergier. Selama 10 bulan ia tinggal di Wartburg dengan berbagai tantangan dan ujian yang mencoba menggoncang imannya, tetapi godaan itu terhalau oleh firman Tuhan yang menghibur hatinya. Dalam kebimbangan hati dan proses membenahi spiritualitasnya, 6 bulan ia berhasil menerjemahkan perjanjian baru dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Jerman berdasarkan bahasa Latin, yaitu Vulgata. Nah, tindakan Luther itu didasarkan pada gereja yang disebut dengan semboyan humanis. Jadi sebenarnya fokus Luther hanya pada pelayanan firman Tuhan. Namun karena ia juga ingin mengabdi pada bangsa dan bahasanya, maka ia pun mengarang berbagai-bagai karangan yang lain. Namun di balik semua upaya itu, Luther juga mengarang sebuah buku rencana khotbah yang disebut dengan Apostel, agar dapat dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian tiap minggunya. Juga Melanchthon di Wittenberg mengarang kitab pengajaran agama yang pertama dari gereja reformasi yang berjudul Pokok-Pokok Utama, dengan bahasa yang sederhana dan sangat jelas diurai dalam kitab dogmatik dengan menjadikan Injil Tuhan sebagai tolak ukur dalam memahami iman Kristen. Usaha dan upaya dalam menjelaskan gerakan reformasi dengan merujuk pada pembebasan Injil dari pemahaman dan perilaku yang membatasi kemurnian Injil dalam tulisan-tulisannya. Maka ia sudah merasa cukup mempersiapkan senjata-senjata gereja. Dalam bab 33 menjelaskan mengenai beberapa perceraian yang dialami oleh Luther dengan beberapa golongan, kelompok, dan individu yang dianggap Luther tidak sesuai dengan cita-cita dan apa yang diharapkannya, yakni para golongan fanatik, kelompok petani, dan Erasmus. Golongan fanatik dan para kelompok petani merupakan pengikut Luther, tetapi mereka salah mengartikan apa yang dimaksud Luther dengan kebebasan tiap-tiap orang Kristen, sehingga mereka menganggap bahwa mereka telah lepas dari hukum Roma Katolik. Oleh karena itu, mereka berhak berjalan menurut kehendak mereka sendiri, dan mereka merasa perlu untuk membuat hukum untuk mereka. Secara langsung, mereka kembali mengikat diri mereka dengan hukum itu sendiri. Golongan fanatik dipimpin oleh Karlstadt, seorang guru besar, tetapi ia telah disesatkan oleh beberapa nabi yang menolak kuasa Alkitab. Hal inilah juga yang menimbulkan huru-hara di Wittenberg. Kemudian Karlstadt tewas di Basel selama hidup sebagai seorang pengembara. Kelompok golongan fanatik diambil alih oleh Munzer. Munzer adalah seorang tokoh pemimpin dengan paham radikal. Oleh karena itu, ia turut menyesatkan jemaat dengan ajarannya, yakni setiap orang Kristen jika ingin mendapat kebebasan harus merasakan pergumulan batin sebagaimana yang dirasakan oleh Luther. Jika tidak demikian, maka kebebasan yang diharapkan tidak akan diterima.
Munzer juga melakukan khotbah mengenai revolusi sosial, di mana khotbahnya itu membuat para kaum petani merasa bahwa mereka selama ini telah ditindas. Oleh karena itu, mereka melakukan perkumpulan antara kaum petani pengikut Luther maupun petani Katolik Roma untuk melakukan sebuah pemberontakan. Munzer telah mengikat jemaat kepada sebuah Taurat mistik, di mana tubuh dijadikan sebagai pusat untuk menggantikan rahmat dari Allah. Dan pemberontakan yang dilakukan para petani disetujui oleh Munzer. Maka para petani mulai mengangkat senjata dan melakukan pemberontakan dengan membakar, membunuh, dan merampok di mana-mana tempat, sehingga pemerintah mulai merasa geram dan akhirnya kehilangan kontrol. Para petani merasa bahwa mereka akan mendapat dukungan dari Luther, tetapi Luther yang mengetahui seluk-beluk dasar dari pemberontakan mereka merasa kecewa dan marah, sehingga dalam tindakannya Luther mengajak raja dan pemerintah untuk melakukan serangan balasan. Dan akhirnya para petani mengalami kekalahan, dan Munzer ditangkap dan dibunuh. Para petani dan rakyat yang melihat tindakan Luther tersebut merasa kecewa, maka mereka memutuskan untuk tidak mengikuti Luther lagi. Hal-hal inilah yang membuat Luther merasa perlu untuk memisahkan diri dari golongan-golongan tersebut, karena dianggap tidak sesuai dari apa yang dicita-citakan oleh Luther. Perpisahan juga dialami oleh Luther dengan Erasmus, seorang ulama sejati. Erasmus sangat menentang tindakan radikal, tetapi ia setuju dengan apa yang dilakukan oleh Luther karena dianggap sesuai dengan pemikirannya. Erasmus dalam karangannya ia berpendapat bahwa hanya oleh rahmat manusia tidak dapat diselamatkan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah keputusan untuk menolak atau menerima. Pandangan Erasmus ditolak oleh Luther karena Luther memegang teguh kepada Injil, maka ia menentang Erasmus dengan karangannya karena Luther menganggap bahwa hanya orang yang beriman sajalah yang mampu untuk mengerti dan menerima rahmat Allah, yang mampu menyelamatkan umat manusia. Atas pertentangan-pertentangan ini yang semakin berlanjut membuat golongan humanis terbagi menjadi dua, yakni pengikut Luther menjadi penginjil dan yang memegang teguh ajaran humanis tetap kepada ajaran Roma Katolik. Dan atas pertentangan ini jugalah Luther memutuskan untuk memisahkan diri dengan Erasmus karena dianggap tidak sesuai dengan Injil. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pernikahan Luther. Ketiga perceraian atau perpisahan yang dijelaskan sebelumnya, yaitu tahun 1525, sangatlah berat bagi Luther. Akan tetapi, ia dihibur dan dikuatkan oleh perkawinannya dengan seorang rahib wanita bernama Katharina von Bora. Nah, selepas dari pernikahannya, kita akan masuk dalam perkembangan, di mana kabar tentang penemuan Injil yang benar oleh Luther disiarkan kemana-mana oleh percetakan kitab. Di Jerman Selatan, pergerakan reformasi berkembang sangat pesat. Akibatnya, di Belanda jatuhlah korban, yaitu tahun 1524, Hendrik Fox dan Johannes von Essen dibakar hidup-hidup di kota Brasel, sehingga menyebabkan banyak kota berdiri sendiri, banyak orang keluar dari biara, tata cara ibadah dirubah, dan pengkhotbah baru pun diangkat. Luther menolong mereka dengan nasihatnya sambil mengusahakan pembaharuan pengajaran dan pemeliharaan orang-orang miskin. Perkembangan yang cepat itu dimungkinkan oleh karena Edict Worms tidak diperhatikan oleh rakyat. Semenjak pertemuannya dengan Kaisar, maka Luther bukanlah diganggu, malahan ia digemari dan dihormati di seluruh Jerman. Nah, pada tahun 1524, beberapa raja Katolik mengadakan suatu perjanjian untuk melaksanakan Edict Worms. Akan tetapi, tahun 1526, raja-raja Injil berserikat untuk mencegah pelaksanaan itu. Rapat di negara Speyer, yaitu tahun 1526, menunda lagi pemberesan reformasi. Di mana yang kita ketahui bahwa gereja Sengeri yang pertama berdiri di Sachsen dan Hessen memiliki organisasi dan keuangan yang masih sangat kacau, dan juga kekurangan pengkhotbah dan guru-guru. Atas ikhtiar Luther, beberapa visitator atau perilik diangkat. Mereka diberi tugas untuk memperbaiki dan melakukan pembangunan jemaat-jemaat.
macam-macam kitab untuk mengajar dan menasihati jemaat. Yang penting ialah katekismus kecil untuk jemaat dan katekismus besar disusun untuk pendeta-pendeta. Reformasi Luther mendapat bentuknya yaitu gereja-gereja, sinegeria, yang diperintahkan oleh raja. Bentuk itu memang berlawanan dengan kebebasan gereja dan dengan imamat semua orang percaya. Luther menyadari akan hal itu, akan tetapi ia tetap setuju dengan ajaran Ocean bahwa dalam keadaan darurat, pemerintah duniawi wajib melindungi dan memelihara gereja. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang batas-batas pekerjaan pembaharuan Luther. Luther mengantar gereja Kristus kepada jalan sambil membebaskan diri dari rupa-rupa perkara yang sesat, namun ia kurang radikal, di mana kebaktian dan susunan gereja kurang dibaharui, sehingga ia membiarkan gereja dikuasai oleh pemerintah dan ia kurang menghubungkan agama dan masyarakat. Luther kurang mengerti bahwa Injil yang ditemuinya itu kembali bersifat teokratis, artinya mau mempengaruhi segala lapangan kehidupan. Tugas itu lebih disadari dan dilaksanakan oleh Calvinisme. Akan tetapi, Luther yang menjadi pembaharu gereja yang pertama dan yang termasyhur. Materi yang berikut yaitu Zwingli dan pertikaian tentang perjamuan. Poin yang pertama, bedanya kedua cabang reformasi. Hal yang kurang diperhatikan Luther yaitu kesadaran teokratis yang lebih kuat dan radikal, perubahan dan pembaharuan bentuk-bentuk hidup gereja, serta pelaksanaan semangat Injil di lapangan sosial, dan juga sikap aktif terhadap politik. Jenis reformasi itu dinamai Calvinisme. Cabang reformasi Calvinis tidak berpikir tanpa Luther, sebab ia tak lain dari sumbangan dan lanjutan reformasi Luther di Eropa Barat. Perbedaannya dengan gereja Protestan, Lutheran ialah gerakan pembaharuan yang dipimpin oleh Uknum, yang matanya terbuka bagi tugas dan tanggung jawab gereja terhadap segala lapangan masyarakat dan juga tuntutan-tuntutan Tuhan yang lain mengenai pembaharuan gerejanya yang kurang diperhatikan oleh Luther dan juga pengikutnya saat itu. Tetapi perbedaan itu hanyalah perbedaan tekanan dan juga perbedaan corak, yang hakikatnya kedua cabang reformasi itu bersesuaian benar, di mana keduanya beralaskan Injil Tuhan dan manusia dibenarkan karena iman. Poin yang kedua yaitu hidup Zwingli. Ulrich Zwingli lahir pada tahun 1484 dan meninggal pada tahun 1531. Sejak waktu ia menuntut ilmu teologi di Wina dan Basel, Zwingli dipengaruhi oleh humanisme. Kemudian ia bekerja sebagai pendeta tentara dari pasukan Swiss. Pada tahun 1518, Zwingli dipanggil ke kota Zurich dan menjadi pendeta di gereja besar di sana. Kemudian ia menjadi pengikut Erasmus yang setia. Zwingli mulai memihak kepada Luther dengan pembaharuannya sejak debat di Leipzig pada tahun 1519. Pada tahun 1520, Zwingli mulai mempropagandakan berbagai-bagai pembaharuan karena Zwingli mementingkan kemajuan bangsa dan juga politik. Maka ia melawan kebiasaan pemuda-pemuda Swiss untuk masuk dinas militer raja-raja luar negeri selaku pasukan sewaan. Kemudian tahun 1522 hal itu dilarang oleh Dewan Kota Zurich. Lalu Dewan Kota mengadakan suatu debat umum atas ikhtiar dan juga desakan Zwingli pada 29 Januari 1523 di Zurich. Dalam pertemuan itu Zwingli membentangkan acara pembaharuannya dan juga membela dan menguraikan 67 dalil. Akibatnya ialah Dewan Kota berpesan kepada segala pengkhotbah supaya mulai dari waktu itu hanya Injil yang sejati yang boleh dikabarkan. Luther merasa bahwa bentuk-bentuk gereja yang lama boleh dipakai asal isinya saja yang berubah. Padahal Zwingli menuju perubahan sama sekali dari bentuk-bentuk itu. Asal pembaruan sejarah lahiriah itu dilangsungkan
dengan teratur. Pada bulan Oktober 1523 diadakan debat yang kedua, yang akibatnya ialah Dewan Kota menyuruh mengeluarkan segala salib, mezbah, patung, dan orgel dari gedung-gedung gereja. Misa sama sekali dihentikan dan diganti dengan kebaktian sederhana. Yang mulai dari ketika itu, lazim dan biasa dalam gereja Calvinis mezbah diganti dengan meja perjamuan. Pada keyakinan Zwingli, segala kepercayaan dan ajaran yang sesat dari gereja Roma mustahil dapat dikucilkan dari dalam gereja, jikalau bentuk-bentuk gereja tidak dapat diubah. Kemerdekaan rohani yang beralaskan Injil haruslah dijamin dan diwujudkan dalam hidup jemaat dan pribadi seseorang. Poin yang ketiga, keadaan pada tahun 1529. Pada tahun 1529 hampir pecah perang saudara. Jadi keadaan di Swiss menyerupai keadaan di Jerman pada saat itu, karena di situ juga suasana politik bertambah genting. Anggota-anggota yang memihak kepada Luther, yakni segolongan kecil dalam rapat itu, terus mengemukakan protesnya terhadap tindakan dan juga keputusan itu. Oleh karena itu mereka dinamai orang Protestan. Saya akan menjelaskan pertikaian tentang perjamuan kudus. Menurut Zwingli, perjamuan kudus diartikan secara kiasan atau lambang, bahwa roti itu kiasan tubuhnya. Tafsiran dan keterangan ini didasarkan pada berbagai dalil Alkitab. Dan Martin Luther tidak setuju atas tafsiran tersebut. Ia mempertahankan bahwa roti dan anggur itu benar-benar mengandung tubuh dan darah Kristus. Dan Martin Luther yakin bahwa perjamuan itu bukanlah suatu perbuatan atau usaha dari pihak manusia, melainkan suatu anugerah dari Tuhan yang dikaruniakannya untuk menyatakan bahwa ia telah membenarkan manusia yang berdosa oleh karena kasih dan rahmatnya saja. Tetapi Zwingli memandang perjamuan kudus itu sebagai suatu hidangan persaudaraan dan peringatan dari jemaat Kristen yang olehnya jemaat disadarkan lagi tentang milik dan tugasnya. Demikian perjamuan kudus itu turun derajat pula dan dihampakan dari isi dan arti yang sebenarnya. Karena bukan lagi pemberian Allah, melainkan maksud dan perbuatan manusialah yang diutamakan. Martin Luther tetap berdiri pada sabda Tuhan, inilah tubuhku, sabda mana diartikan menurut arti katanya. Meskipun ia mengaku bahwa hal itu tetap merupakan suatu rahasia bagi akal budi, ia mempersalahkan Zwingli yang menghormati akal budi lebih dari kebodohan iman. Martin Luther mengetahui bahwa keselamatan jiwanya beralaskan penyerahan kehendak dan akalnya kepada kuasa Tuhan. Pada tahun 1529, Zwingli menggabungkan kuasa semua raja, daerah, dan kota yang beragama Protestan untuk bersama-sama melawan keluarga Habsburg yang merupakan lawan besar bagi kebebasan iman. Luther kurang setuju dengan niat tersebut dan oleh pertemuannya dengan Zwingli di Marburg, segala ikhtiar Zwingli dibatalkan. Hanya kota Strasbourg saja yang berserikat dengan orang Swiss. Sejak itu Strasbourg bertambah penting untuk perkembangan Protestantisme Calvinis. Di Swiss, pergerakan reformasi semakin meluas dan tak lama kemudian kedua golongan yang bertentangan itu, yakni Protestan dan Katolik Roma, masing-masing mengangkat senjata untuk menyelesaikan pertikaian itu. Zurich kurang dibantu oleh sekutunya sehingga pihak Katolik Roma menang dalam pertempuran itu. Zwingli yang turut dengan pasukan Protestan itu selaku pendeta tentara tewas dan mayatnya dibagi 4 dan dibakar habis. Golongan Protestan terpaksa menerima syarat-syarat perdamaian yang merugikan sehingga gerakannya tidak sempat meluas lagi. 20 tahun kemudian barulah Protestantisme Calvinis mulai berkembang dari Swiss ke seluruh Eropa Barat oleh pekerjaan Calvin yang menyempurnakan reformasi Zwingli. Setelah melewati berbagai macam rangkaian perjalanan yang begitu panjang, tibalah kita pada kisah perjuangan Lutheranisme mendapat kedudukan yang tepat. Dan perlu diketahui bahwa capaian tersebut tidaklah didapatkan hanya serta-merta semudah membalikan telapak tangan, karena ada banyak perjuangan dan rintangan yang mereka hadapi pada saat itu. Di mana kisah ini diawali dengan rapat negara yang diadakan di Augsburg guna untuk membahas nasib reformasi Jerman pada tahun 1530.
Nah, sayangnya pada rapat ini Luther tidak dapat menghadiri karena ia sedang berada dalam masa hukuman kaisar, sehingga kehadirannya pun digantikan oleh Melanchthon beserta beberapa ahli teologi lainnya. Nah, pada kesempatan ini Melanchthon sangat mengharapkan perdamaian dengan kaisar, dan oleh karena itu ia memberikan upaya-upaya seperti karangan yang telah dibuatnya, yang mana karangan pertama sering disebut Pengakuan Augsburg, dan karangan ini disebutkan di hadapan kaisar beserta dengan para pembesar dunia serta pun para hadirin yang ada sangat terfokus dengan apa yang ia katakan. Begitupun dengan karangan yang kedua, yakni Apologia atau pembelaan. Namun perlu diketahui bahwa ternyata upaya yang dilakukan Melanchthon ini ternyata tidaklah begitu berani karena ia melihat kuasa lawannya yang besar sehingga kepercayaannya akan kemenangan reformasi pun sudah surut. Nah, sikap hati yang dimiliki Melanchthon ini sangat berbeda dengan sikap hati yang dimiliki oleh Luther, di mana ia tetap teguh mempertahankan keyakinannya dan dengan setia menguatkan para wakilnya untuk tetap bertahan, dan di mana pesan-pesannya ini pun dikirimkannya lewat pesan-pesan yang kerap disampaikan kepada para wakilnya ini. Nah, di tengah-tengah politik Melanchthon yang melemah, gereja Katolik atau golongan Katolik pun semakin memperkuat keyakinan mereka untuk meniadakan reformasi ini, sehingga dengan terpaksa atau seharusnya lah Injili menguatkan pertahanannya dari serangan-serangan yang akan menimpa mereka. Nah, oleh karena itu adapun beragam perjalanan yang sangat panjang di tahun 1531 para pendukung Luther pun melakukan suatu perserikatan pembelaan. Pula Philip dari Hessen pun mendapatkan berbagai dukungan dari negara lain sehingga pun ia dapat melakukan suatu gebrakan baru. Dan nyatanya hal tersebut tidaklah sampai di sini karena ada pun ragam perluasan dan rintangan yang dialami mereka, di mana sayang sekali bahwa pemimpin reformasi secara politik yakni Philip dari Hessen mendapatkan suatu hukuman yang sangat berat, atau suatu perkara yang berat, dan kaisar pun berhak untuk memberikan hukuman yang berat kepadanya. Nah, pada kondisi ini kaisar pun memanfaatkan hukuman tersebut untuk melawan reformasi, sehingga otomatis Philip pun tak berdaya untuk membantu reformasi, dan di masa ini reformasi kehilangan pemimpin yang besar. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan lanjut bab 35, yaitu Lutheranisme mendapat kedudukan yang tepat. Yang ketiga, kekalahan dan kemenangan. Kaisar Karel memulai serangannya terhadap kaum Protestan dengan mengenakan kutuk negara kepada Philip dari Hessen dan Johann Friedrich dari Sachsen, anak Friedrich yang bijaksana itu. Dalam pertempuran di Murbeck tahun 1545, kedua raja yang telah dikutuki itu antara lain Philip dan Johann sendiri ditangkap oleh kaisar. Dan kelihatannya kaum Protestantisme sudah mulai kalah. Banyak pula raja Jerman, di antaranya raja-raja yang beragama Katolik Roma, merasa jemu diperintahi oleh kaisar bangsa Spanyol itu. Dengan sembunyi-sembunyi mereka melawan kaisar. Dengan sekonyong-konyong ia menyerang dan hampir kaisar sendiri ditawannya. Sekarang kaum Protestan yang berkuasa. Oleh perjanjian Passau tahun 1552, kaisar terpaksa membebaskan Philip dan Friedrich yang ditahannya dan membiarkan golongan Injili sampai kepada rapat negara yang berikut. Yang keempat, perdamaian agama di Augsburg. Akhirnya, pertikaian Katolik Roma Protestan diselesaikan pada tahun 1555 oleh perdamaian agama di Augsburg. Semenjak tahun 1555, kesatuan gereja ditimpa perpecahan yang sangat hebat yang definitif di hadapan mata dunia. Tetapi,
Janganlah kita lupa bahwa pada hakikatnya dalam gereja lama juga tidak ada kesatuan, dan pada abad pertengahan pun kesatuan gereja hanya dapat dipelihara dan dijamin dengan paksaan saja. Sebenarnya Luther dan pengikut-pengikutnya sama sekali tidak bermaksud untuk menggoyahkan tubuh Kristus. Mereka hanya ingin memungkinkan gereja Katolik kepada ketaatan terhadap Alkitab, dan bukanlah niat mereka untuk mendirikan suatu gereja baru. Oleh segala pertikaian di Jerman antara gereja Roma dan gereja Reformasi, barulah mencapai penyelesaian yang definitif oleh perdamaian di Münster pada tahun 1648. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Lutheranisme di luar Jerman. Jika tadi teman-teman yang lainnya sudah menjelaskan bagaimana pada masa reformasinya tentu banyak sekali pengakuan, pembelaan, rintangan, bahkan perluasan yang di dalamnya ada banyak sekali rintangan, kekalahan, dan kemenangan. Nah, pada akhirnya Lutheranisme pada masa reformasinya mendapat kedudukan yang tepat. Nah, saya akan menjelaskan bahwa Lutheranisme juga mengalami perkembangan di luar Jerman. Nah, pada tahun 1520 sampai 1540, Lutheranisme mengalami perkembangan secara wilayah yang beredar di pantai Tenggara Laut Timur, seperti itu ada Litauen, Letlandia, Islandia, dan negeri Skandinavia. Nah, di dalam perkembangannya Lutheranisme ini pasti perkembangannya ini pasti banyak sekali juga mengalami rintangan-rintangan. Nah, seperti kita lihat juga di negeri Skandinavia ini terjadi suatu pembaruan gereja yang mana pada saat itu dijadikan suatu pembaruan karena apa? Berbeda, Lutheranisme yang ada di negeri Skandinavia ini sangat berbeda dengan Lutheranisme yang ada di Jerman. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena reformasi yang terjadi di negara Eropa Utara itu harus dilaksanakan dan diperintahkan oleh raja-raja. Namun reformasi yang ada di negeri Skandinavia itu harus diperintahkan dan dilaksanakan bersama-sama dengan raja, dengan aturan-aturan raja juga tentunya. Nah, jadi hal ini juga yang membuat masyarakat tidak pernah mendapat persetujuan atau tidak pernah mendapatkan diberikan ruang oleh para raja. Jadi mau tidak mau rakyat harus ikut aturan yang sudah diperintahkan oleh raja-raja. Nah, seiring berjalannya waktu, hal tersebut mulai diterima oleh rakyat atas aturan-aturan, bahkan perintah-perintah yang dilakukan oleh raja sudah mulai diterima oleh rakyat pada saat itu.